Jadi guys, di luar angkasa tiba-tiba muncul pesawat alien yang mendekat ke bumi. Untungnya di bumi ada banyak superhero yang selalu siap menghadapi bahaya. Sialnya, serangan alien kali ini kuat banget. Sampai superhero berbaju biru ini aja gagal ngelawan. Di tempat lain ada bocil cewek yang namanya Siti. Di rumahnya, dia cuma tinggal berdua sama ayahnya, Paijo. Walau kelihatan kayak orang biasa, ayahnya Siti ini ternyata pemimpin para superhero. Hari itu, si ayah Siti, Paijo, kelihatan sibuk karena pesawat alien yang mendekat semakin banyak. Satu superhero aja nggak akan cukup, makanya semua superhero akhirnya dipanggil buat bertarung. Supaya mereka fokus sama tugasnya, semua anak superhero termasuk Siti dikumpulin ke sebuah markas yang aman. Kita bisa lihat bocil-bocil ini punya kemampuan yang sama kayak bapaknya. Ada yang tubuhnya bisa melar, ada yang bisa ngebentuk benda dari air, ada yang bisa terbang, ada yang bisa tahu kejadian yang beberapa menit ke depan, ada yang punya kekuatan suara, ada yang punya gerakan slow motion, ada yang mukanya bisa berubah jadi orang lain. Ada yang punya macam-macam kekuatan. Salah satunya kekuatan api. Bahkan ada juga bocil kembar yang satu bisa ngembaliin waktu, yang satunya bisa mempercepat waktu. Selain nunjukin kekuatannya, bocil-bocil ini jadi pada kepo kan sama kemampuan Siti yang tidak ada kekuatan apa-apa. Padahal Siti kan anaknya pemimpin superhero, Paijo. Pasti kekuatannya hebat banget dong. Sayangnya ternyata Siti nggak punya kekuatan superhero guys. Makanya selama ini dia disekolahkan di sekolah biasa. Buat ngalihin perhatian, Siti nyalain TV sekalian dia mau nyari tahu kondisi ayahnya. Di berita kondisi bumi ternyata kacau banget guys. Jumlah aliennya terlalu banyak. Padahal semua superhero di bumi udah berjuang termasuk ayahnya Siti yaitu Paijo. Tapi tetap kalah ya guys. Semua superhero ditangkap alien. Ayahnya Siti juga ditangkap. Ngerinya dalam 3 jam alien-alien itu katanya bakal ngirim lebih banyak pasukan buat ngancurin bumi. Karena kondisinya darurat, Ibu Paijem, ketua dari markas superhero, akhirnya bikin pengumuman. Bocil-bocil ini dilarang pergi keluar. Mereka harus tetap di dalam markas sampai kondisinya aman. Padahal bocil-bocil ini khawatir banget kan, pengen nolongin orang tua mereka. Udah gitu, bocil cewek pendiam yang namanya Tono ini kan punya kemampuan bisa ngelihat beberapa waktu ke depan. Yang ngegambarin dalam 5 menit alien udah bakal masuk ke ruangan itu. Makanya sebelum terlambat mereka semua harus kabur. Awalnya mereka mancing penjaga buat masuk ke ruangan. Setelah kepancing, mereka kerjasama ngerebut kartu akses biar kabur. Gara-gara kebanyakan debat, salah satu penjaga udah keburu mencet tombol darurat. Kan akses keluarnya jadi tertutup. Bahkan alien yang digambarkan Tono beneran muncul. Untung ada bocil baju merah ini yang bisa mundurin waktu. Kan aman tuh, mereka akhirnya bisa keluar. Baru juga keluar, bocil-bocil ini nggak sengaja nabrak Bu Paijem. Jadi ketahuan kan mereka semua terpojok. Kali ini bocil baju belang yang namanya Yuyun mulai beraksi. Si Yuyun punya kekuatan yang unik. Suara nyanyiannya bisa mengendalikan apapun. Para penjaga yang ngalangin dibikin numpuk kayak tangga. Jadi ya dengan mudah bocil-bocil ini bisa kabur lewat atap. Setelahnya mereka naik ke gerbong kereta. Yuyun langsung nyanyi lagi. Dan kekuatan suaranya bisa nerbangin kereta. Sayangnya kurang tinggi, keretanya hampir nabrak gedung. Untungnya bocil yang tubuhnya bisa melar ini langsung beraksi. Keretanya bisa terbang dengan aman. Di tengah jalan kekuatan Yuyun mulai nggak stabil. Dia kecapean gara-gara terlalu banyak nyanyi ya guys. Akhirnya keretanya jatuh. Tapi untung mereka mendaratnya pas banget di rumah neneknya Siti. Nah, karena kondisi bumi lagi darurat, sedangkan para superhero udah ditangkap, para anak-anak superhero ini mulai dilatih supaya kemampuan mereka meningkat. Dan walau nggak punya kekuatan super, Siti ditugasin buat mimpin teman-temannya supaya semuanya tetap fokus dan bisa kerjasama. Perannya Siti sama kayak ayahnya si Paijo sebagai pemimpin superhero. Masalahnya karena baru pertama latihan semuanya kacau.
ada yang nggak fokus, ada yang males-malesan, ada yang berantem, bahkan ada yang salah sasaran. Pokoknya latihannya jadi sulit banget deh guys, karena para bocil ini susah diatur. Di saat bersamaan Ibu Paijem udah ngirim banyak penjaga buat ngelacak para bocil. Udah gitu, di ruang kurungan tempat ditahannya para superhero, mereka bukannya kerjasama, malah pada berantem. Dan gak lama muncul sebuah kamera yang isinya pesan dari Pak Presiden Jokowi yang nyampein kabar kalau anak-anak superhero menghilang dari markas. Balik lagi ke para bocil. Ngelihat teman-temannya punya kekuatan hebat sementara Siti nggak punya kekuatan, dia sedih banget loh guys. Kata si Nenek Siti, sebagai pemimpin yang paling penting tuh bukan kekuatannya, tapi harus bisa ngasih contoh yang baik buat para anggotanya. Lagi asik-asik latihan di rumahnya Nenek Siti, tiba-tiba alien datang. Dengan cepat si Nenek Siti ngebuka jalan rahasia. Sementara dia ngalihin perhatian supaya para bocil selamat, walau yang jadinya si Nenek yang ditangkap. Aduh, kasihan nih si Nenek. Di perjalanan setelah ngelihat gambarnya Tono, Siti dan Wildan ini jadi punya rencana. Menurut gambaran Tono, di sekitar situ bakalan ada pesawat alien yang mendarat. Rencananya mereka bakal nyelinap pesawat supaya bisa masuk ke markas alien buat nyelamatin orang tua mereka dahulu. Dan benar pesawat aliennya ketemu nih guys, mereka tinggal berangkat aja. Karena kekuatan bocil yang ini slow motion, jadi ini anak ketinggal dari teman-temannya. Jadi aliennya keburu datang teman-teman. Untungnya berkat kerja sama bocil-bocil ini, ia selamat dan berhasil nerbangin pesawat itu ke markas alien. Masalahnya mereka kan nggak tahu posisi orang tua mereka dikurung di mana. Akhirnya bocil super pintar yang pakai kursi roda ini minta gelangnya Siti. Di gelang itu ternyata ada alat pelacak yang bisa ngubungin Siti sama ayahnya yaitu Paijo. Setelah diotak-atik gelangnya bisa jadi semacam GPS gitu loh guys. Bisa nunjukin arah walau belum tahu bakal dibawa kemana. Ya udah, coba aja dulu, siapa tahu mereka berhasil kan. Di tengah jalan rombongan bocil ini tiba-tiba diserang alien. Walau cukup sulit, untungnya mereka semua bisa kabur. Setelah aman, gak disangka bocil-bocil ini malah nemuin rahasia yang besar. Jadi presiden di negara mereka ternyata justru kerjasama sama alien. Waduh, gimana nih? Sialnya mereka ketahuan, bahkan Ibu Paijem yang mereka percaya aja juga ternyata alien. Bocil-bocil ini jadi terpojok. Kali ini mereka semua nggak bisa kabur. Sementara di ruang kurungan para superhero tiba-tiba ada yang masuk nyelonong. Kirain alien, ternyata neneknya Siti yang tadi ikut ditangkap alien. Ngelihat murid-muridnya pada sibuk berantem, si nenek langsung ngomel-ngomel. Pantas aja para superhero dewasa ini kalah. Bukannya kerjasama malah pada berantem. Balik lagi ke para bocil yang sudah dikurung. Entah kenapa Siti malah nakutin teman-temannya. Dia bilang katanya mereka semua akan tidak bisa bebas keluar dari situ. Nah ternyata Siti sengaja biar pada nangis ngeluarin air mata supaya bocil yang punya kekuatan air ini bisa ngebuat kunci dan mereka semua akhirnya bisa kabur. Tapi baru saja keluar, si Wildan tiba-tiba ngomel nggak jelas. Katanya dia benci banget sama si Siti. Soalnya Wildan tuh ngerasa paling hebat. Wildan ngerasa dia yang paling cocok jadi pemimpin, bukannya Siti yang nggak punya kekuatan. Makanya Wilda berdua doang nih yang sama bestinya yang bisa berubah muka, misahin diri dari mereka. Katanya mau buktiin bisa ngalahin para alien walau cuman berdua. Bocil yang lainnya udah pada pasrah karena waktu yang tersisa tinggal 18 menit saja sebelum para alien ngancurin bumi. Sialnya, lagi-lagi di tengah jalan bocil-bocil ini dicegat pasukan alien. Awalnya mereka ngelawan pasukan alien dengan mudah.
Sampai alien-alien ini ngeluarin banyak senjata. Bocil-bocil ini jadi terpojok kan. Di sisi lain, Wildan yang tadi misahin diri untuk ditangkap sama Paijem semua jadi kacau. Untungnya bocil kembar yang punya kekuatan ngendaliin waktu nyatuin kekuatannya. Waktunya jadi mundur lagi. Kali ini rombongan bocil berhasil menghindar dan ngalahin pasukan alien. Setelahnya, bocil-bocil ini pergi ke ruang kendali. Bisa kita lihat di tengah ruangan ada piramida yang kayaknya sih pusat energi jitu ya. Kalau mau nyegah serangan alien, energi piramidanya harus dimatiin. Pas sudah tinggal selangkah, di sekitaran piramida tiba-tiba muncul pelindung dan plot twistnya terungkap kalau si bocil cewek pendiam ternyata impostor, dia pemimpin pasukan alien. Aduh, gimana ini? Siti tapi nggak kaget sama sekali, dia ternyata udah tahu. Jadi waktu itu di rumah nenek, dia salah satu gambaran Tono gak sengaja ngegambarin dirinya sebagai alien. Namanya juga bocil, ya ceroboh dah. Di waktu itu Siti langsung ngasih tahu Wildan. Jadi sebenarnya mereka nggak berantem. Yang tadi tuh cuma drama aja buat ngalihin perhatian bocil Tono. Yang tadi ditangkap Bu Painem sebenarnya bukan Wildan, tapi bocil yang bisa ngerubah-ngerubah wajah. Berkat rencana Siti, dengan mudah Wildan bisa masuk ke ruangan kontrol dan bisa ngilangin semua pelindung di sekitar piramida. Sayangnya nggak semudah itu. Si bocil alien ini ternyata bisa gambar banyak monster yang jadi nyata, terus nyerang para bocil superhero. Bahkan di ruang kontrol, Wildan juga dikepung sama pasukan Paijem. Untungnya, Wildan yang emang jago bisa ngalahin semua alien dengan mudah. Dan di saat bersamaan kerjasama para bocil ini berhasil guys. Soalnya kan udah sempat latihan di rumah nenek Siti. Mereka jadi jago semuanya. Monster yang digambar Tono musnah satu persatu. Apalagi si bocil kekuatan air jago banget nih. Bisa nyiptain hiu yang lebih kuat sampai si Tono ngeluarin monster yang sangat kuat banget guys. Siti yang mau ngelawan tapi malah jatuh. Untung ditangkap sama bocil karet. Masalahnya chip buat matiin sistem piramidanya jatuh juga guys. Untung si Slow bisa memperlambat waktu buat ngambil. Si Wildan buru-buru langsung teleportasi buat ngambil chip itu dan berhasil dimatiin tuh sistem piramidanya. Nggak disangka dari dalam piramida yang muncul ternyata para orang tua superhero. Jadi selama ini di dalam piramida itu tuh mereka para superhero. Jadi pasukan alien ternyata bukan mau nyerang bumi guys. Semua acting doang. Jadi para alien tuh justru punya niat baik. Waduh nih, kena prank semua nih para bocil. Sebenarnya para alien ngelihat di bumi para superhero dewasa tuh sok kuat, sering berantem, nggak bisa diandelin. Makanya si Tono sengaja bikin rencana supaya para bocil superhero juga bisa ngelatih kekuatan. Soalnya kalau di dunia alien, bocil-bocil tuh juga bisa jadi pemimpin. Makanya Tono yang masih bocil aja jadi pemimpin alien kan. Nah, karena sekarang para bocil superhero udah bisa ngebuktiin kekuatan mereka, artinya misi para alien baik hati ini berhasil. Para bocil dan orang tua superhero juga akhirnya bisa ngumpul lagi guys. Dan mulai sekarang, walau masih kecil, para bocil superhero akhirnya mulai dipercaya buat ngelindungin bumi. Keren ya? Oke teman-teman, kalau kalian terhibur sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini ya guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film yang seru lainnya.